Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Maya Wulandari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Untirta. Saat ini saya sedang melaksanakan PPL yang ketiga untuk menyelesaikan masalah rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal HOTS karena pembelajaran belum menstimulasi HOTS. Untuk menyelesaikan masalah ini, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi gaya antar molekul di kelas 10. Berikut video PPL saya. Selamat menyaksikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Saya cek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Kenapa Arifa? Liza pimpin dulu untuk berdoa. Kita akan lanjutkan materi pembelajaran sebelumnya, yaitu gaya antar molekul. Sebelum ke gaya antar molekul, kita lihat dulu apakah kalian masih ingat kepolaran senyawa yang pertemuan sebelumnya sudah kita lihat. CH4, di sana tertulis CH4 itu non-polar. Kenapa CH4 itu non-polar? CH4 itu nggak ada PEB. Di mananya nggak ada PEB? Di atom pusatnya nggak ada PEB. Kalau PCl3, kenapa dia polar? Ada PEB yang di atom pusat. Apa bedanya? Ketika dijatuhkan bola, ada perbedaan? Ada yang jatuhnya lama, ada yang jatuhnya pelan-pelan. Ini ketika dituangkan, apa bedanya? Ada yang langsung cair gitu, cair, ada yang kepal. Antar molekul yang terjadi. Jadi antara air, minyak, kemudian madu, itu beda gaya antar molekul yang terjadi, sehingga dia memiliki viskositas yang berbeda. Pada pertemuan hari ini diharapkan kalian dapat menentukan gaya antar molekul dulu, menganalisis gaya antar molekul yang terjadi berdasarkan sifat fisik. Sekarang kita pretest dulu. Saya beri waktu 5 menit, di scan barcode-nya atau dimasukkan link-nya. Kita akan berkelompok, jadi akan dinilai tentang sifat kolaborasi kalian dengan kriteria seperti itu. Larutkan gas CO2 sehingga memberikan sensasi segar menggelitik ketika diminum. Di perjalanan, Emily membuka minuman bersoda yang masih dingin untuk menemani perjalanan di mobil. Sesampainya di pantai. Apa masalahnya? Sodanya hilang. Kemana sodanya hilang? Botolnya udah sempat dibuka. Terus kalau udah dibuka berarti menguap sodanya. Kenapa sodanya hilang? Apa yang mempengaruhinya? Ada lagi? Bagaimana Cara mengatasinya agar soda tidak hilang. Bagaimana cara mengatasinya agar sodanya tidak hilang? Nah, nanti itu akan kalian diskusikan melalui LKS bersama kelompok kalian. Masalah yang ditemukan. Tadi tuliskan masalah yang ditemukan apa? Kemudian rumusan masalahnya ya. Caranya biar si sodanya itu tetap berasa. Nomor 2, HCl sifatnya apa? Dia PEB. Ini ada atom pusat nggak? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada atom pusat, polar. Nah betul, keelektronegatifan Rasya. HCl, polar atau non polar? Polar. Kenapa polar? Karena ada perbedaan elektronegatifan. Ada perbedaan keelektronegatifan antara H dengan Cl. Kalau O2 nggak ada, berarti dia sifatnya non polar. Maka ditulis di sini polar O2. Jadi coba kalau di sini contohnya antara molekul O2 yang satu dengan O2 yang lainnya saling berinteraksi. Tadi di sini O2 itu sifatnya non polar. Kalau O2-nya itu non polar, O2 satu non polar, ini O2 yang satu non polar. Dia kalau non polar sama non polar berinteraksi, terjadilah gaya London atau gaya dispersi. Berarti ini jawabannya? Ya, kan namanya gaya antar molekul. Jadi bukan cuma satu, harus ada 2 molekulnya.
molekul nonpolar dengan nonpolar berinteraksi. Itu namanya gaya London. Itu namanya gaya London, betul. Polaran molekul-molekul yang memiliki gaya dipol. Berarti dipol apa gimana? Polar sama nonpolar. Polar dengan Nonpolar. nonpolar. Antara apa dengan apa itu? Antar HCl. HCl dengan HCl. HCl sifatnya polar. HCl satu polar, HCl yang kedua polar. Iya. Terbentuklah gaya Dipol. berarti gaya dipol terjadi antara molekul Polar dan polar. polar dengan polar. HCl kan gaya dipol. HCl gaya dipol. Kemudian Dia kan gaya London. O2 gaya London. Kemudian Karena si kekuatan gaya dipol itu lebih besar dari gaya London, jadi titik didih HCl itu lebih tinggi. ini ada video di link itu. Ada video yang bisa kalian putar cara membuat minuman bersoda. Nanti informasi apa saja yang kalian dapat di sana dari video tadi, silakan tuliskan di LKS-nya untuk menjadi bahan untuk kalian. Informasi apa yang kalian peroleh dan alternatifnya. Berdiskusi ya. Gimana kalau jangan ditaruh di suhu yang tinggi? Berarti kalian perlu apa? Nah itu, coba itu jadi solusi. Silakan. Setiap kelompok akan berbeda-beda solusinya, nggak apa-apa. Nggak harus sama dengan kelompok yang lain. Selanjutnya besok jam pertama kita akan belajar kimia lagi. Kalian akan presentasi. Mempresentasikan hasil diskusi kalian. Bagaimana alternatif solusi dari kelompok kalian? Kalau cukup, kita tutup pembelajaran hari ini. Nahiza, kita berdoa dulu yuk. Alhamdulillah. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita mulai pembelajaran kimia. Melanjutkan pertemuan sebelumnya, kalian sudah menyelesaikan LKS. Sekarang kalian akan presentasi. Tapi sebelum kita mulai presentasi, berdoa dulu. Silakan Nahiza pimpin untuk berdoa. Apa saja yang akan dinilai? Karena mau presentasi, ini yang akan dinilai. Dari presentasinya, penggunaan bahasa, kejelasan penyampaian, dan kemampuan menanggapi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solusi yang kita dapetin itu antara lain jangan dikocok minumannya, karena nanti dia akan meledak ya. Terus habis itu soda hilang juga. Nah habis itu taruh minuman di tempat yang bersuhu rendah. Biar soda itu tetap ada, karena kan tadi kan semakin rendah suhunya maka melarutnya semakin mudah. Nah, kemudian jika sedang dalam perjalanan diusahakan membawa icebox agar suhu sodanya itu tetap rendah, jadi sensasi sodanya tetap ada. Terus jangan dibiarkan minuman soda terbuka, karena nanti CO2 yang terdapat dalam sodanya itu bisa mudah keluar dan akhirnya sensasi sodanya lama-lama juga hilang. Juga kalau nanti dia terbuka, nanti sodanya CO2-nya tuh keluar. Nah, kenapa CO2 itu bisa keluar? Nah, jadi minuman soda itu kan dia merangkap CO2 di dalam minuman itu kan. Jadi dia harus ditutup rapat. Jadi ketika dia dibuka, itu gas-gas karbon dioksida itu dia ke atas, jadi keluar gitu. Ya, jadi kalau kelamaan terbuka gitu, gas karbon dioksida itu bisa nggak, karena keluar semua. Jadi solusi pertama biar soda yang di minuman bersoda yang ditinggal di mobil itu nggak hilang, itu pertama-tama jangan dikocok minumannya, karena dikarenakan gelembung-gelembung CO2 dalam air yang awalnya berjauhan akan bertemu dan membentuk gelembung yang cukup besar sehingga menghasilkan tekanan. Saat botol dibuka, gas CO2 dalam minuman akan terbuang cukup banyak. Jadi kayak kalau misalnya kalau dibuka tuh
bakal hilang. Bakal hilang CO2-nya. Jadi gak bakal mulai hilang sodanya. Nah, terus keduanya kita harus menyimpan sodanya di tempat bersuhu rendah. Terus penjelasan kenapa kita harus simpan di tempat bersuhu rendah itu suhu yang dingin itu lebih mudah menyimpan kandungan CO2-nya. Inilah mengapa minuman bersoda yang disimpan di dalam lemari pendingin lebih tahan lama dibandingkan dengan yang disimpan di ruangan. Kira-kira dari 3 solusi yang itu ada lagi nggak solusi lain? Jadi solusi lain juga jangan dikocok-kocok. Nanti kan membludak ya, duar gitu. Jadi alternatif solusi pertama itu jika minuman berkarbonasi dibiarkan di udara terbuka terlalu lama, minuman akan kehilangan gas CO2. Maka sebaiknya minuman diminum dalam kondisi dingin. Solusi yang kedua pakai cooler bag yang berisi ice. Nah, sebaiknya juga botolnya tuh jangan dibiarkan terbuka karena nanti CO2-nya bakalan keluar. Jadi nanti udah nggak ada rasa sodanya lagi. Nih, jadi kan itu ada 2 solusi. Misalkan kayak kita tuh jangan dibiarkan terbuka sama suhunya harus ditetap yang rendah kan. Kalau misalnya kita sodanya itu dimasukin gelasnya itu nggak ditutup. Terus kita masukin ke showcase misalnya, kan tetap dingin tuh. Itu tuh bakal tetap menggelitik atau enggak? Soalnya ya gitu. Nah, berdasarkan pengalaman di rumah ya, objek percobaannya tuh waktu itu Sprite ya. Aku taruh gelas, kemudian aku taruh kulkas dalam keadaan terbuka. Dingin, terus masih ada rasa sodanya tapi berkurang gitu, tetap berkurang karena CO2-nya pasti mau keluar. Terus yang kedua, Emily harus segera menghabisi minumannya tersebut setelah dibuka agar kualitas soda tetap terasa sama seperti awal. Jangan dikocok kayak gitu. Terus kalau misalnya sudah diminum segera ditutup. Kalau sodanya udah mau hilang tuh, kita tambahin lagi pakai mesin penambah soda. Itu sebenarnya bisa. Kalau misalnya kalian punya ya di rumah itu bisa aja sih dicoba. Karena kan itu fungsi dari alatnya itu kan untuk memasukkan si CO2 untuk ke dalam si botolnya biar Jadi solusi permasalahannya membawa cooler box guys yang diisi es batu agar mendapat suhu rendah supaya sodanya tetap banyak yang larut. Yang kedua, jangan tinggalkan soda di dalam mobil dalam keadaan terbuka. Yang ketiga itu membeli minuman soda yang baru guys. Jadi kan itu dibilangnya jangan tinggalkan soda di dalam mobil dalam keadaan terbuka. Terus kalau misalnya ditinggalkan di mobil tapi di dalam keadaan tertutup, apakah sensasi sodanya itu masih ada waktu diminum lagi gitu? Sebenarnya berkurang juga sih, karena kan di situ kasusnya mobilnya itu dalam keadaan mati kan ya. Nah kalau misalkan dalam keadaan mati berarti suhunya tinggi. Dan tadi kayak yang di grafik itu kalau misalkan gas karbon dioksida atau soda yang kita bahas itu nggak suka di tempat yang bersuhu tinggi. Jadi sebenarnya tetap aja dia bakal hilang rasa sodanya. Pertama, ada yang menyimpan di cool box. Tujuannya supaya tetap dingin. Kalau dingin tadi kan kelarutannya itu kalau suhunya rendah, kelarutannya itu akan tinggi, kelarutan CO2-nya. Maka kalau dingin nanti dia akan lebih bertahan di si minumannya. Kemudian selanjutnya ada gaya dipol terinduksi atau dipol terimbas. Terjadi antara polar dengan non-polar. Awalnya ada yang polar, ada yang terbentuk positif sama negatif, kemudian ada non-polar. Non-polar kan gak ada muatan. Kalau yang non-polar ini mendekati dipol negatif, maka yang dekat dengan dipol negatif akan membentuk dipol yang positif, kebalikannya. Selain gaya antar molekulnya, tadi kalian membahas tentang solusinya dari masalah-masalah tadi, apa saja solusinya sudah kita cari tahu bersama-sama. Bagaimana perasaannya hari ini? Berdiskusi, berpresentasi? Menggelitik rasanya. Silakan kerjakan post test dulu. Pembelajaran selanjutnya
kita akan bahas tentang ikatan hidrogen. Dulu pembelajaran hari ini, silakan Nahiza pimpin untuk berdoa dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.